biasa kita lihat Viviana yang mana di belakangnya untuk saudara-saudara yang kasih. Sungguh amat luar biasa untuk kali ini. Sungguh kasih yang nyata untuk saat ini Tuhan berikan, dan semoga kasih Tuhan kepada keluarga Bapak Yotam akan selalu mengalir dan mengalir. Begitu saudara-saudara yang kasih Tuhan, kesempatan hari ini kita lihat calon mempelai Tuhan yang mana untuk hari ini diberkati di gereja GPDI Desa Pituru, Kecamatan Kabupaten Penajam. Saudara-saudara yang kasih dan berbahagia, saya mohon untuk duduk kembali. Silakan duduk dulu. Sebelum kita akan mulai, kita akan berdoa dulu ya bersama-sama agar prosesi acara pemberkatan nanti akan dipimpin oleh Tuhan. Saya akan mencoba untuk pimpin doa untuk kali ini. Bapa Surgawi, kami bersyukur Tuhan untuk kali ini Kau kirim anak-anak-Mu Tuhan, di mana pada kesempatan pagi hari ini Engkau telah memberikan yang terbaik untuk anak-Mu Andri Setiawan juga Erika Cici Priscilla. Dan mereka akan mengikat cinta kasih mereka mulai hari ini sampai selama-lamanya Tuhan. Dan untuk itu sekiranya Tuhan akan memberkati mulut-mulut kami, mulut-mulut jemaat-jemaat kami, di mana mereka akan memuji dan memuliakan nama-Mu selalu dan selalu. Dan kami juga berdoa untuk hamba-Mu Tuhan, sekiranya Engkau pimpin, Kau berkati hati mereka dengan hati yang kasih, hati yang bijaksana di dalam pelayanannya hari lepas hari Tuhan. Tolong Engkau kirim domba-domba baru di dalam gereja ini, agar gereja ini penuh dengan kemuliaan, gereja ini dengan penuh dan kami percaya suatu saat Tuhan Yesus nyatakan bahwa di gereja ini adalah gereja kemuliaan Tuhan, menunjukkan sekiranya untuk anak-anak-Mu Tuhan, sekiranya Engkau akan melindungi, berikan mereka kesehatan, jauhkan mereka dari segala kutuk penyakit, kutuk dosa, kutuk dari segala kutuk untuk kali ini Tuhan. Engkau tahu untuk COVID-19 Tuhan, dan sekiranya itu menjadikan satu berkat di mana pergumulan untuk anak-anak-Mu, supaya mereka benar-benar berlutut memohon kepada Engkau, bahwa mereka takut kepadamu Tuhan. Namun dengan COVID untuk kali ini, kami tegik dalam nama Tuhan Yesus keluar dari tempat ini, dan sekiranya untuk Purworejo penuh dengan kemuliaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebelum kebaktian prosesi pemberkatan untuk kali ini Tuhan, dan Tuhan tolong campur tangan-Mu akan bekerja Tuhan. Urapi segala kekurangan kami, sekiranya
Kau kirim Roh Kudus-Mu Tuhan untuk melingkupi di tempat ini. Terima kasih Tuhan, hanya dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih. Gloria haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Satu anugerah. Yang merasa punya pergumulan untuk kali ini silakan angkat tangan. memberikan hari yang terbaik sehingga bisa terselenggara
prosesi peneguhan dan pemberkatan nikah Saudara Awan dan juga Saudari Jesi. Kami mau dengar firman-Mu, menjadi bekal bagi kami semua, khususnya bagi Andri Setiawan dan Erika Jesi yang masuk di dalam lembaga pernikahan. Kami dengar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Salam sejahtera. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Saudara, firman Tuhan hari ini saya berikan tema keistimewaan pernikahan. Keistimewaan lembaga pernikahan. Yang pertama, berdasarkan ayat ini, Tuhan sendiri yang membentuk lembaga pernikahan itu. Dan saudara perlu ketahui juga bahwa lembaga pernikahan adalah lembaga yang tertua, lembaga yang paling pertama kali dibentuk oleh Tuhan. Kita bisa melihat di dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 28 dan seterusnya. Jadi lembaga ini yang membentuk adalah Tuhan sendiri. Kalau saja lembaga-lembaga yang ada di dunia yang membentuk manusia, itu saja tidak bisa dilupakan pembentuknya, tidak bisa dilupakan pendirinya. Pendiri bangsa tidak bisa dilupakan, pendiri organisasi-organisasi tidak bisa dilupakan. Selalu saudara, ketika organisasi, ketika lembaga mengadakan ulang tahun, pasti akan diingat kapan berdirinya, siapa yang mendirikan. Jadi, kalau yang mendirikan manusia, lembaga itu saja hebat, lembaga itu saja istimewa, tidak bisa dilupakan, apalagi Allah. Jadi lembaga pernikahan, lembaga tertua yang dibentuk oleh Tuhan sendiri. Sebelum ada lembaga-lembaga yang lain, termasuk lembaga negara, bahkan di Alkitab, termasuk lembaga keagamaan, itu baru ada belakangan. Agama Yahudi baru muncul di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-19. Ketika Musa bersama dengan umat Israel berada di Gunung Sinai dan menerima 10 hukum Taurat. Kekristenan baru muncul di Perjanjian Baru. Baru muncul abad Masehi. Jadi lembaga yang tertua adalah lembaga pernikahan. Inilah istimewanya. Sudah tertua, Allah sendiri yang membentuk. Keistimewaan yang kedua berdasarkan Alkitab, bahwa lembaga ini ternyata tidak bisa dirusak, dipisahkan, diceraikan oleh siapapun juga. Firman Tuhan katakan, karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Kita tahu bahwa Allah Tuhan itu pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Agama apapun, khususnya agama-agama monoteis, mengakui bahwa Tuhan Allah adalah pencipta segala sesuatu. Tapi saudara boleh perhatikan ciptaan-ciptaan yang lain, masih bisa dipisah, masih bisa diurai. Saudara lihat air. Air itu rumus kimianya apa? H2O, hidrogen dan oksigen. Kalau saudara lihat air ciptaan Tuhan, ternyata oleh ahli-ahli, oleh manusia bisa dipisahkan. Hidrogen sendiri, oksigen sendiri. Padahal sulit loh memisahkan air, tetapi ternyata masih bisa dipisahkan oleh manusia. Tetapi ketahuilah, lembaga pernikahan tidak bisa diceraikan oleh siapapun. Tidak bisa dipisahkan oleh manusia. Mau dia ahli siapapun, tidak bisa. Karena Allah sendiri yang menetapkan bahwa lembaga ini buatan Allah yang tidak boleh diceraikan oleh siapapun. Itu keistimewaan yang kedua berdasarkan Alkitab. Nah, oleh karena itu, pernikahan Kristen berdasarkan Alkitab dan uraian saya tadi, ini adalah pernikahan yang istimewa. Karena Allah yang membentuk, dan lembaga ini ternyata lembaga yang terkuat dari segala lembaga. Lembaga ini adalah yang terkuat dari segala ciptaan Allah, karena tidak bisa diceraikan oleh siapapun juga. Nah, kita maju dalam bagian yang berikutnya. Karena kedua calon mempelai ini sekarang sedang masuk dalam lembaga yang istimewa, maka apa yang harus mereka lakukan supaya mereka tetap sebagai pasangan yang istimewa? Maka saya akan membaca di dalam surat Efesus pasal yang ke-5
ayat yang ke-22. Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-22 mulai. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu, sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Jadi ada dua yang harus dilakukan. Yang pertama, yang dilakukan oleh istri adalah tunduk kepada suami. Lalu yang dilakukan oleh suami, tunduk mengasihi istri. Ketika keduanya bisa melakukan ini, maka keduanya adalah orang-orang istimewa. Keduanya adalah pribadi-pribadi yang dibentuk oleh Allah sebagai pribadi-pribadi yang masuk di dalam pernikahan yang istimewa itu. Jadi lembaganya istimewa, lembaganya agung, orang-orangnya juga istimewa. Supaya orang-orangnya istimewa, maka ada hubungan yang sudah dijelaskan tadi. Istri tunduk, suami mengasihi. Saya sudah memberikan 2 kali tatap muka, bahkan 3 kali bersama dengan kedua calon. Dan saya sudah jelaskan kepada saudara Awan, ya Andri Setiawan ini panggilannya Awan. Saya sudah jelaskan bagaimana wujud dari mengasihi istri. Kenapa harus mengasihi istri? Saya sudah jelaskan, dia sudah paham. Bahkan di akhir pelajaran saya tanya, ada yang mau ditanya? Ya ada. Lalu kemudian ketika saya memberikan penjelasan bahwa istri harus tunduk kepada suami, tunduk yang seperti apa? Kenapa harus tunduk? Saya sudah berikan pelajaran kepada Jesse. Dia sudah paham, tidak ada pertanyaan lagi. Dan keduanya siap untuk mempraktekkan firman, supaya lembaga yang istimewa dihuni oleh orang-orang yang istimewa juga. Bagian yang terakhir, saudara, kalau lembaganya istimewa, orang-orangnya istimewa, karena melakukan hubungan timbal balik itu, maka ada berkat Tuhan yang istimewa juga. Saya baca sebagai ayat yang terakhir, kitab Kejadian pasal 1 ayat yang ke-28. Kitab Kejadian pasal 1 ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Jadi pada waktu Allah berfirman kepada Adam dan Hawa, Allah berkata, kuasailah bumi, taklukkanlah semuanya itu. Tetapi pada masa Adam dan Hawa belum jatuh dalam dosa, makanan mereka adalah tumbuh-tumbuhan. Sampai mereka jatuh dalam dosa pun makanan mereka adalah tumbuh-tumbuhan. Sampai kepada masa Nuh, baru kemudian manusia diberi kebebasan untuk makan binatang. Itu pun juga ada aturannya. Jadi yang mau saya sampaikan, lembaga pernikahannya istimewa, orang-orangnya istimewa, di dalamnya ada berkat-berkat istimewa. Karena Allah sendiri yang memberikan perintah, berkuasalah atas semuanya itu. Aku sudah memodali engkau. Dalam kitab Kejadian, manusia diciptakan di hari yang ke-6. Setelah semuanya ada, terang ada, cakrawala ada, tumbuh-tumbuhan ada, darat, laut, ikan, burung ada, baru manusia diciptakan. Laki-laki dulu, baru kemudian Hawa perempuan yang diambil dari tulang rusuk Adam. Setelah itu, semua yang diciptakan itu merupakan bekal, merupakan modal, merupakan berkat bagi pasangan tersebut. Jadi jangan khawatir, Awan dan Jesse, setelah masuk dalam lembaga pernikahan, ada berkat-berkat Tuhan yang menyertai. Karena Tuhan sudah mempersiapkan untuk laki-laki dan perempuan yang sudah dipersatukan, maka ada mandat untuk menguasai bumi, mandat untuk mengelola bumi. Anak-anak Tuhan seperti pujian tadi,
tidak akan dibiarkan meminta-minta. Saya selalu katakan, saudara, saya selalu sampaikan, selalu saya ajarkan kepada jemaat, jangan mengemis, dan jangan sampai jemaat mengemis dan ternyata jemaat tidak pernah mengemis. Anak-anak Tuhan tidak pernah mengemis karena ada jaminan berkat yang dari Tuhan. Maka kedua mempelai ini nanti setelah diteguhkan bersiap untuk menerima berkat Tuhan. Tetapi ketika ada halangan yang belum diselesaikan, maka berkat itu bisa tertahan. Halangan itu adalah dosa. Sebelum saya melangsungkan pernikahan ini, saya sudah memberikan pelajaran kepada keduanya, dan saya sampaikan kepada mereka, mau melakukan pelayanan peneguhan pemberkatan, asal kalian mengkoreksi diri, asal kalian meneliti diri, apa dosa-dosa yang sudah dilakukan. Gak usah berbantah-bantah kepada Tuhan, gak usah cari-cari alasan untuk pembenaran. Akui saja segala dosa-dosa. Ngakunya itu harus benar-benar, ngakunya harus tulus, bertobatnya harus sungguh-sungguh. Maka dosa itu sudah diampuni oleh Yesus Kristus sebagaimana iman kita, karena dia sudah menanggung di atas kayu salib. Tetapi ketika manusia, umatnya sendiri tidak mau mengaku dosa, berarti dia tidak butuh pengampunan. Dan dosa itu tetap ada, dan dosa itu bisa menghalangi berkatnya turun. Oleh karena itu saya pesan kepada mereka berdua, introspeksi diri, teliti diri. Apa yang sudah dilakukan salah dan dosa, akui di hadapan Tuhan. Bersalah kepada orang tua, minta ampun kepada orang tua, minta maaf kepada orang tua. Maka sesungguhnya berkat Tuhan tidak akan terhalang. Tetapi ketika saudara tidak mau mengakui kesalahan itu, saudara masuk dalam lembaga yang istimewa, saudara ternyata orang yang tidak terlalu istimewa, sehingga berkat istimewa itu belum tentu bisa dinikmati. Oleh karenanya, keduanya sudah melakukan permohonan ampun kepada Tuhan, mengakui segala kesalahan dosa. Kalau Tuhan ampuni, kenapa gereja tidak mengampuni? Kalau Tuhan memaafkan, kenapa saya sebagai gembala tidak mengampuni? Karena keduanya sudah berurusan langsung kepada Tuhan. Jadi 3 hal itu yang perlu saya sampaikan, dan biarlah menjadi bekal bagi kita semua, khususnya bagi kedua calon mempelai. Mereka berdua sudah atau sedang masuk dalam lembaga yang istimewa. Saudara yang hadir sedang menghadiri acara yang istimewa. Dan keduanya bersiap untuk mempraktekkan firman, yang laki-laki mengasihi istri, yang istri tunduk kepada suami. Dan yakinlah, berkat Tuhan tersedia bagi kedua. Tuhan memberkati. Saya akan lanjutkan dengan prosesi peneguhan dan pemberkatan. Acara kali ini agak istimewa, saudara, karena dibatasi dengan waktu. Jadi saya pun juga agak ngebut, sehingga ada beberapa tahapan prosesi pernikahan yang saya potong. Tetapi bukan berarti mengurangi kualitas dari prosesi dan pemberkatan. Jadi kita harus taat kepada aturan, karena aturannya kalau berkumpul beribadah itu sebenarnya 50 menit. Ya taruhlah toleransi 60 menit lah. Oleh karena itu saya berusaha untuk mempersingkat tetapi tetap berkualitas. Saudara bisa mengikuti prosesi peneguhan pemberkatan. Dan kepada kedua, saya masih sebut calon mempelai, saya minta untuk bangkit berdiri. Sebelum saya berhadapan-hadapan, sebelum saya melakukan peneguhan pernikahan, maka kita semua akan mendengar janji pernikahan terlebih dahulu. Yang pertama kali akan diucapkan oleh Andri Setiawan sebagai calon mempelai laki-laki. Sudah hafal atau mau lihat PPN? Oh, lihat. Ya. Baik, jangan salah baca yang atas ya.
Baca dengan suara yang keras supaya Bapak Ibu Saudara di sini sebagai saksi-saksi mendengar ucapan janji dari Saudara Andri Setiawan. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja, nama saya Andri Setiawan. Dengan ini berjanji mengambil Elika Jensi Priscilla sebagai istri satu-satunya. Saya berjanji akan selalu mengasihi, baik di saat susah dan senang, sakit dan sehat, sederhana dan kaya, maupun dalam keadaan apapun juga. Saya berjanji akan menjadi suami dan ayah yang baik dan saling setia, dan tidak ada yang dapat menceraikan kami berdua selain maut. Saya berjanji akan setia melayani dan tertanam di gereja lokal. Ini janji saya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Apakah Saudara Awan ketika membaca ini maksud dengan kata-katanya? Oh, maksud ya, baik. Karena ketika membaca lancar sekali karena ada bacaannya. Yang penting setiap kata dipahami, dimengerti, dan ini janji yang diucapkan di hadapan manusia terlebih di hadapan Tuhan. Kira-kira Yesi percaya sama janji dari calon suami? Percaya? Percaya yang mana ya? Semuanya? Baik. Kalau begitu, janji dari calon mempelai laki-laki sudah diterima oleh calon mempelai perempuan. Dan sekarang kita akan mendengarkan juga janji dari calon mempelai wanita kepada calon mempelai pria. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja, nama saya Elika Jensi Priscilla. Dengan ini berjanji mengambil Andri Setiawan sebagai suami satu-satunya. Saya berjanji akan selalu mengasihi, baik di saat susah dan senang, sakit dan sehat, sederhana dan kaya, maupun dalam keadaan apapun juga. Saya berjanji akan menjadi istri dan ibu yang baik, dan saling setia, dan tidak ada yang dapat menceraikan kami berdua selain maut. Saya berjanji akan setia melayani dan bertanam di gereja lokal. Ini janji saya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ya, penuh dengan kesungguhan, Mas Awan. Ya. Tapi waktu mengucapkan di saat susah, maupun senang, kaya atau miskin, kok nangis? Ya. Oh gitu ya. Mungkin kalau yang miskinnya ini loh Mas, jangan sampai miskin ya. Amin ya. Baik, sebagai laki-laki kemarin saya sudah kasih pelajaran, bersiap untuk menjadi pejuang dalam keluarga, khususnya pejuang ekonomi ya, dan berkat Tuhan pasti tersedia. Ucapan dari janji Yesi, Mas Awan menerima? Terima. Mantap sekali. Kita sudah mendengar ucapan janji dari kedua calon mempelai, dan kemudian saya akan melakukan peneguhan. Oh iya, betul. Oh iya, berarti ada di sebelah kanan saya. Cincin sebagai tanda pengikat janji akan disematkan terlebih dahulu, dan saya minta untuk bisa membantu saya mempersiapkan Alkitab, karena nggak tahu saya ini sekarang kok sudah jarang bawa Alkitab buku, saudara. Bawanya HP jadi sudah kebiasaan. Tetapi dalam prosesi tetap harus menggunakan Alkitab buku. Saya akan memimpin terlebih dahulu acara penyematan cincin dari mempelai atau calon mempelai laki-laki kepada wanita dan sebaliknya. Bapak Ibu Saudara, cincin ini berbentuk lingkaran, tidak ada ujung, tidak ada pangkalnya,
nyambung ya, nyatu. Ini adalah simbol bahwa janji keduanya itu diikat tanpa batas. Janji keduanya itu tidak terpengaruh dengan situasi apapun dan tidak bisa dipisahkan oleh apapun juga. Oleh karena itu kita akan mengikuti acara yang sangat penting ini, penyematan cincin yang akan dilakukan oleh calon mempelai pria terlebih dahulu dan kemudian nanti sebaliknya. Silakan. Pelan-pelan diambil tangan dulu. Ya, baik. Sekarang penyematan cincin akan dilakukan oleh Yesi kepada calon suaminya. Tibalah saatnya keduanya saya akan teguhkan sebagai hamba Tuhan yang diberikan kepercayaan oleh Tuhan untuk menjadi alatnya Tuhan menyatukan laki-laki dan perempuan dalam lembaga pernikahan. Saya akan melakukan peneguhan ini dan Bapak Ibu Saudara bisa bangkit berdiri untuk memberikan penghormatan kepada acara pernikahan ini. Saya minta untuk tangan Yesi terlebih dahulu untuk Alkitab. Tangan dari Awan bisa ada di atas dari tangan Yesi. Ya. Bapa di dalam sorga, Allah yang kami muliakan, Allah yang sangat mengasihi kami, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang datang sebagai manusia dan menjadi juru selamat kami semuanya. Hamba-Mu atas kepercayaanmu akan meneguhkan kedua calon mempelai ini menjadi mempelai yang sah, menjadi suami istri yang sah. Dan kami yakin Engkau sendiri yang telah menyatukan keduanya melalui pelayanan hamba-Mu ini. Saudara Andri Setiawan dan saudari Elika Jesi, saya persatukan engkau sebagai suami istri yang sah. Di dalam nama Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah hidup kalian sebagai keluarga yang baru ada di dalam kebenaran firman. Dan tangan kalian berdua ditaruh di atas Alkitab sebagai komitmen bahwa hidup kalian akan selalu ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Peneguhan ini telah kami lakukan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara tetap berdiri. Bapa dalam surga, Allah yang kami muliakan, Allah yang sangat dekat dengan kami, karena kami anak-anak-Mu dan kami boleh memanggil Engkau Bapa. Saat ini suami istri yang telah sah sedang berlutut di hadapan-Mu ya Bapa. Mereka sebagai anak-anak-Mu memohon belas kasihan kemurahan-Mu, memohon pengampunan atas segala dosa-dosa kesalahan yang mereka lakukan, dan memohon berkat Tuhan turun atas mereka. Hamba-Mu boleh mendoakan keduanya, yang telah menjadi satu sebagai suami istri yang sah. Kiranya berkat Allah turun melimpah dalam hidupnya, baik berkat jasmani, jiwani maupun rohani. Berkat-berkat yang nyata dalam rumah tangga yang baru ini menyertai, hadir, melimpah dalam hidup mereka sampai selama-lamanya. Dan kiranya keduanya ini tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Keduanya menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan, sehingga orang-orang lain boleh melihat keluarga ini, keluarga yang sangat membanggakan, keluarga teladan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Inilah yang menjadi doa hamba-Mu, kemurahan-Mu, pengampunan-Mu, dan berkat-berkat-Mu dinyatakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Silakan berdiri, Bapak Ibu saudara, silakan duduk.
Mereka sudah mengucapkan terima kasih, mereka sudah berpamitan, dan terlebih mereka sudah minta maaf, minta ampun, dan minta restu kepada kedua orang tua dari kedua belah pihak. Dan doa orang tua menyertai keluarga yang baru. Kita akan akhiri, dan sebelumnya mereka akan memberikan persembahan sulung. Setelah itu mereka akan menandatangani surat pernikahan gereja. Lalu kemudian saya akan tutup rangkaian acara ibadah dan prosesi peneguhan pernikahan ini. Saya persilahkan kepada keduanya untuk memberikan persembahan sulung ke kotak yang ada di depan. Ini adalah persembahan pertama kali dari keluarga yang baru terbentuk. Kiranya persembahan ini berkenan dan memuliakan Tuhan, dan juga menjadi janji mereka untuk selalu menggunakan berkat-berkat Tuhan bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan mari saya undang keduanya untuk naik ke atas, bisa menandatangani. Telah saya keluarkan dan saya serahkan kepada keduanya untuk kemudian digunakan bagi keperluan pernikahan di kantor kependudukan dan catatan sipil. Dan kita akan akhiri rangkaian acara ini di dalam doa. Setelah saya selesai berdoa, Bapak Ibu tetap berdiri dan nanti Tuhan yang tetap pimpin, jaga lindungi kami sehingga acara ini boleh selesai dengan baik, sehat, selamat, dan menjadi kesaksian bagi orang-orang lain bahwa Tuhan beserta atas kami, beserta atas acara ini. Terima kasih Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami.
Dan segala berkat itu sudah kami terima dari Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih. Acara sudah selesai. Tuhan memberkati kita.